Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rezeki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Baru beberapa hari saya menerima gaji, tapi saat membuka dompet, isinya tinggal 100.000. Dan anehnya, ini bukan karena saya boros besar-besaran, bukan karena saya beli barang mewah atau foya-foya, tapi karena satu persatu gaji itu langsung diambil. Cicilan motor, tagihan pinjol, kartu kredit, biaya admin, potongan ini dan itu. Rasanya capek bekerja sebulan penuh, tapi uang cuma numpang lewat. Seolah-olah saya hanya jadi perantara, bukan pemilik. Dan yang lebih menyakitkan, ini bukan kejadian sekali dua kali, ini pola, setiap bulan berulang. Tanpa sadar, hidup saya berjalan hanya untuk satu tujuan, menutup lubang lama dengan lubang baru. Hari ini gali, besok tutup, besoknya gali lagi. Kalau dibiarkan, bukan cuma uang yang habis, mental juga ikut terkuras. Dan yang paling berbahaya, saya mulai menganggap ini normal. Tapi dengarkan baik-baik. Masalahnya bukan karena gaji kamu kecil, dan solusinya bukan mencari pinjaman baru atau menunggu keajaiban. Ada satu cara sederhana, sangat membumi, tapi jarang diajarkan. Saya menyebutnya trik karet gelang. Cara ini bukan untuk menambah gaji kamu, tapi untuk mengikat uangmu supaya tidak bocor. Dan yang paling penting, membuat hutang lunas 2 kali lebih cepat, bahkan dengan gaji pas-pasan. Kalau kamu pernah merasa uangmu tidak pernah patuh, maka penjelasan ini bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Banyak orang berpikir gajinya habis karena kurang besar, padahal kenyataannya yang menghabiskan gaji justru hal-hal kecil yang terlihat sepele. Biaya admin yang dianggap receh, jajan kecil karena capek kerja, ongkos tambahan yang tidak pernah direncanakan. Semua terlihat ringan, tapi kalau dikumpulkan, disitulah uangmu pelan-pelan bocor tanpa terasa. Masalahnya, kebocoran ini tidak pernah terasa menyakitkan di awal. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan. Tiba-tiba saja akhir bulan datang lebih cepat dari dompetmu. Kamu merasa sudah berhemat, sudah menahan diri, tapi saldo tetap tidak pernah bertahan. Inilah jebakan paling halus dalam hidup finansial kelas gaji kecil sampai menengah. Bukan kebocoran besar, tapi kebocoran yang tidak pernah kamu sadari. Lalu muncullah siklus paling mematikan. Gali lubang, tutup lubang. Hutang lama belum selesai, hutang baru sudah datang. Kadang atas nama kebutuhan, kadang atas nama gengsi, kadang hanya supaya terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Di titik ini, uang bukan lagi alat, uang jadi sumber tekanan. Dan perlahan, kondisi ini membentuk mentalitas. Kamu mulai merasa memang hidup orang gaji kecil ya begini. Mulai merasa bebas hutang itu cuma milik orang bergaji besar. Padahal sekali lagi, masalahnya bukan di nominal gajimu. Masalahnya ada pada cara kamu memperlakukan uang sejak detik pertama ia masuk ke tanganmu. Uangmu tidak pernah benar-benar diikat, dibiarkan lepas, ditarik ke sana kemari oleh kebutuhan dan keinginan. Disinilah trik karet gelang dimulai. Bayangkan sebuah karet gelang, benda kecil, murah, sering diremehkan. Tapi ia punya satu sifat penting, lentur tapi punya batas. Kalau kamu tarik sedikit, dia kembali ke bentuk semula. Tapi kalau kamu tarik terus tanpa jeda, tanpa menyadari batasnya, satu hal pasti terjadi. Karet itu putus. Hutang bekerja dengan cara yang sama. Setiap cicilan, setiap pinjaman, setiap penundaan bayar, itu seperti tarikan kecil pada karet gelang hidupmu. Satu tarikan tidak terasa, 2 tarikan masih aman, tapi bertahun-tahun hidup dalam tarikan tanpa pernah mengendurkan, tanpa memberi ruang, membuat banyak orang tiba-tiba jatuh di satu titik. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena terlalu lama menahan tarikan. Filosofi pertama dari trik ini sederhana. Tidak semua keinginan harus ditarik sekarang. Mengendurkan bukan berarti menyerah. Mengendurkan berarti kamu paham batas. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Begitu gaji masuk, sebelum dipikirkan untuk apapun, langsung sisihkan 10-20%.
bukan dari sisa, tapi sebagai tindakan pertama. Anggap uang ini sudah diikat. Pisahkan, bisa lewat rekening terpisah, amplop fisik, atau dompet digital yang tidak terhubung ke belanja harian. Semakin sulit diakses, semakin kuat ikatannya. Uang yang diikat ini hanya punya dua fungsi. Pertama, dana darurat, supaya kamu tidak lagi panik saat ada kejadian tak terduga. Kedua, amunisi untuk mempercepat pelunasan hutang. Itu saja, jangan diberi fungsi lain. Di awal memang terasa sempit, hidup seperti lebih ketat, tapi justru tekanan inilah yang menjaga bentuk. Tanpa tekanan, tidak ada kendali. Sekarang kita masuk ke langkah pelunasan hutang. Ambil kertas, tulis semua hutang yang kamu punya. Jangan ada yang disembunyikan. Pinjol, pay letter, kartu kredit, cicilan motor, hutang teman, hutang keluarga. Tulis 3 hal di sampingnya. Total hutang, cicilan minimum per bulan, tanggal jatuh tempo. Begitu kamu tulis, hutang yang tadinya terasa seperti monster berubah menjadi daftar, dan daftar bisa ditaklukkan. Susun dari yang totalnya paling kecil sampai paling besar. Ini disebut metode snowball. Semua hutang tetap dibayar minimum, tapi uang karet gelang tadi diarahkan penuh ke hutang terkecil. Misalnya kamu punya 3 hutang, cicilan minimum totalnya tetap kamu bayar, tapi tambahan 300.000 dari uang yang diikat, kamu arahkan ke hutang paling kecil. Hasilnya, hutang pertama runtuh lebih cepat dari yang kamu kira. Dan ketika hutang pertama lunas, jangan rayakan dengan belanja, jangan naikkan gaya hidup. Cicilan minimumnya sekarang ditambahkan ke amunisi bulananmu, lalu diarahkan ke hutang berikutnya. Inilah efek domino. Tanpa menambah beban, tanpa cari uang tambahan, kecepatan pelunasan melonjak drastis. Dan di fase ini biasanya terjadi perubahan paling penting. Kamu mulai merasa punya kendali. Kamu mulai berpikir 2 kali sebelum berhutang lagi. Bukan karena takut, tapi karena kamu tidak ingin merusak sistem yang sudah bekerja. Sampai akhirnya daftar hutangmu menyusut, tinggal 1 atau 2. Tekanan hidup berkurang, tidur lebih tenang, dan kamu sadar satu hal penting. Bebas hutang bukan soal keberuntungan atau gaji besar. Bebas hutang adalah hasil dari sistem kecil yang dijalankan terus-menerus. Tujuan akhirnya bukan sekedar lunas, tapi mendapatkan kembali ketenangan. Bisa tidur tanpa memikirkan tanggal jatuh tempo, bisa bangun pagi tanpa takut notifikasi tagihan. Trik karet gelang mungkin terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia tidak butuh gaji besar, tidak butuh motivasi meledak-ledak. Ia hanya butuh konsistensi kecil setiap bulan. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak. Bandingkan perasaanmu di awal tadi dengan sekarang. Kalau selama ini kamu merasa terjebak, ketahuilah ini bukan kutukan, bukan nasib buruk. Kamu hanya belum punya sistem. Dan perubahan tidak dimulai dari angka besar, tapi dari satu keputusan kecil. Mulai dari gaji berikutnya, ikat dulu sebelum pakai. Dan sebelum kamu menutup video ini, tulis 1 kalimat sederhana di kolom komentar. Saya siap bebas hutang. Bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Karena keputusan terbesar dalam hidup finansial bukan datang dari uang besar, tapi dari satu komitmen kecil yang akhirnya kamu berani ucapkan. Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.